Halo, Assalamualaikum. Konnichiwa. Kenalin, aku Amanah, mahasiswa Prodi Sastra Jepang, Universitas Gadjah Mada. Video ini aku buat untuk tugas mata kuliah Project Work. Dan di sini aku akan cerita gimana sih pengalaman aku belajar bahasa Jepang. Jadi, awalnya aku itu belajar bahasa Jepang sama sepupu aku. Itu aku belajar nulis nama aku. Tapi sepupu aku itu ngajarinnya pakai huruf hiragana. Jadi aku diajarin huruf A, Ma, Na, dan H kayak gitu. Nah setelah itu aku ulang-ulang nulis huruf A, Ma, Na, dan H. Terus waktu SMA aku sekolah di SMA 1 Sukoharjo dan di sana ada dua bahasa asing yang dipelajari, tapi angkatan aku cuma belajar bahasa Jepang aja. Jadi dua bahasa asing itu tadi ada bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Tapi bahasa Jermannya angkatan aku itu nggak belajar itu. Jadi cuma belajar bahasa Jepangnya aja. Terus waktu awal pembelajaran kita kan belajar huruf dulu, huruf hiragana dan huruf katakana. Dan di sana aku baru tahu ternyata selama ini aku salah menuliskan nama aku yang harusnya menggunakan katakana tapi aku menulis pakai hiragana. Nah, jadi karena aku sudah tahu, aku membetulkannya dengan huruf katakana. Eh, Setiap hari aku itu berlatih menulis hiragana dan katakana supaya hafal. Karena hampir setiap hari aku belajar itu jadinya tuh kebiasaan dan kayak muncul rasa suka gitu loh sama pelajaran bahasa Jepang. Jadi waktu SMA aku suka dua mata pelajaran yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Jepang. Hampir setiap hari aku belajar dua mata pelajaran itu. Nah, waktu SMA itu yang aku pelajarin ya bahasa Jepang yang dasar kayak eh, Aisatsu, terus Watashi no namae wa nani nani desu gitu-gitu kan. Terus eh, berasal dari mana kayak gitu. Terus kita juga belajarnya pakai buku Nihongo. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan buku Sakura, tapi waktu itu aku sekolah pakai buku Nihongo kayak gitu. Selain kosakata bahasa Jepang, kita juga belajar kanji. Tapi kanjinya nggak banyak kok. Kanjinya cuma ada 100. Jadi kanji yang ada di buku Nihongo itu dari angka 1 sampai 10 dan pokoknya banyak lagi lah 100 kanji dasar kayak gitu. Terus senseinya itu ada Atik Sensei. Dan waktu Atik Sensei cuti kerja itu ada sensei pengganti yaitu W Sensei dari SMA 2 Sukoharjo. Tapi itu nggak lama kok, kayak sekitar 2 bulan atau 3 bulan, aku lupa. Itu. Terus waktu SMA juga ada beberapa lomba yang ditawarkan oleh sekolah agar kita bisa ikut gitu kan. Lomba pertama itu Bunkasai di Semarang tahun 2014. Tapi waktu itu eh, kan kalau mau ikut lomba kita harus ada seleksi dulu. Waktu itu aku ikut seleksi untuk lomba kana. Tapi sayangnya aku nggak lolos nih untuk lomba kana karena untuk kosakatanya aku juga banyak yang belum hafal dan aku salah. Jadi eh, tulisan Tokyo yang aku kira cuman Tokyo nggak panjang, ternyata itu panjang harus Kyo jadinya aku nggak lolos. Terus di tahun berikutnya ada lomba lagi, lomba Bunkasai di Semarang dan aku ikut seleksi lagi untuk lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat yang terdiri dari 3 orang kayak gitu dan alhamdulillah aku lolos dan ikut lomba di Semarang. Tapi sayangnya aku nggak sampai babak final karena waktu itu tim aku seri sama beberapa sekolah lain nilainya waktu di babak penyisihan. Lalu kita ada babak penyisihan lagi untuk nilai yang seri itu, sekolah-sekolah yang memiliki nilai seri. Terus eh, babak penyisihannya itu nggak ngerjain pakai soal, tapi dikasih pertanyaan dan siapa yang bisa jawab angkat tangan, cepet-cepetan angkat tangan dan jawab. Waktu itu kita kalah sama SMA Taruna Nusantara. Jadinya
kita nggak lolos ke babak selanjutnya 9 besar, tapi kita itu waktu itu kayak peringkat 10 gitu, dan yang SMA Taruna Nusantara itu masuk ke babak berikutnya kayak gitu. Eh, itu cerita lombanya, nggak banyak pengalaman lomba yang aku ikutin, cuma satu itu aja, tapi dari situ aku udah seneng gitu loh punya pengalaman lomba, dan seneng gak sih punya sertifikat pakai tulisan bahasa Jepang kayak gitu. Dulu tuh suka banget, sampai sekarang sertifikatnya masih ada, simpan. Dan setelah itu aku fokus buat UN. Waktu masa-masa sebelum UN itu yang aku sering pelajarin tetap dua, matematika dan bahasa Jepang. Eh, jadi entah kenapa aku juga nggak tahu gitu loh, kurang tertarik belajar yang lain. Padahal itu juga harusnya aku pelajari juga kan. Eh, Terus waktu UN, nilai UN bahasa Jepang aku itu cukup tinggi. Nilainya itu 98. Jadi dari 50 soal, aku cuma salah satu soal. Dan itu aku ingat banget, soal yang aku salah itu gampang banget. Jadi ada satu cerita tentang Watashi no Ichinichi. Terus ditanyain, pertanyaannya itu adalah watashinya itu makan apa gitu. Saya makan apa setiap pagi. Jadi pilihannya itu ada pang, ada peng, terus yang lainnya aku lupa apa. Dan aku pilih peng. Padahal peng itu kan baru peng itu loh, pulpen. Bahasa Jepangnya roti kan pang. Nah, di situ aku salah pilih. Jadi aku bukan pilih pang, tapi aku pilih peng. Karena salah itu, jadi aku nggak bisa dapat manten. Aku cuma dapat 98. Itu aku ingat banget kesalahan UN ku bahasa Jepang kayak gitu. Terus setelah lulus dari SMA, sebenarnya waktu itu aku belum mikir gitu loh mau masuk kuliah jurusan apa, mau kuliah jurusan apa. Dan aku nggak mikir mau kuliah di sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang. Waktu itu SNM-nya aku daftarnya sastra Arab di UGM, tapi nggak keterima. Dan SBM berikutnya itu aku daftar sastra Jepang Universitas Gadjah Mada, tapi juga nggak keterima juga. Sampai tahun berikutnya eh, aku bisa kuliah di UGM karena aku ikut jalur ujian mandiri, ujian tulis tahun 2017. Akhirnya aku bisa kuliah di jurusan sastra Jepang Universitas Gadjah Mada. Nah, gitu ceritanya aku belajar bahasa Jepang selama ini sebelum aku masuk ke Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, gengs.